atau biasanya sebelum doa itu kan ada, sebelum doa dalam Al-Quran itu ditulis ini. Ingin menjelaskan bahwa kalimat Tuhanmu yaitu Al-Quran itu benar-benar sempurna, benar dan keadilannya. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Ya memang yang pertama itu adalah sesuai dengan penelitian ilmiah. Jadi yang dinyatakan oleh Al-Quran tidak salah. Kalau seandainya ada yang menganggap bertentangan, itu bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi terkadang menafsirkan Al-Quran yang memang belum tepat. Ya seperti kadang-kadang kan manusia berasal dari segumpal darah, terus alaqoh itu ya. Nah, makna dari alaqoh itu yang kadang-kadang masih dianggap keliru. Tapi alaqoh itu yang menempel pada arti aslinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi penafsirannya yang mungkin perlu dibenahi, bukan Al-Qur'annya. Wa huwa samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini merupakan pernyataan yang merupakan kesimpulan sebetulnya ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah sidqah. Jadi itu benar. Jadi benar semua sesuai dengan penelitian ilmiah, benar membawa kemaslahatan umat, termasuk yang dilarangnya juga itu akan membawa mudarat kalau memang dilanggar. Termasuk adla dan adil, jadi membawa keadilan. Tidak ada memihak kepada yang salah, dan ini adalah menunjukkan keadilan. Ya kita kaji ayatnya. Dari yang pertama tadi membicarakan tentang ya sama-sama keunggulan Al-Quran atau bisa dikatakan mukjizat Al-Quran. Yang kedua itu juga merupakan penguat, ayat 115 ya. Munasabah, ini kaitan dengan ayat sebelumnya. Ba'da an naddadallahu ta'ala bil kuffar, sesudah Allah Ta'ala mengecam kepada orang-orang kafir. Jadi jamak dari kafir itu bisa kufar, bisa kafirin, kafirun ya. Alladzina aqsamu billah, di mana mereka telah bersumpah qasam, bersumpah kepada Allah, la yu'minunna bil ayati idza ja'atuhum, untuk beriman jika didatangkan ayat-ayat. Ayat-ayat itu yang dimaksud adalah mukjizat kepada mereka. Dulu sudah dikaji, kalau seandainya ada mukjizat yang diturunkan kepada kami yang membuktikan kebenaran Al-Quran, maka saya akan beriman. Tetapi dulu sudah dikatakan itu sebenarnya adalah omongan kosong. Wa abana annahu la faidata fi ilhari tilkal ayat, dan dia menjelaskan bahwa itu tidak bermanfaat jika diperlihatkan ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat. Li'annahu ta'ala law adharuha, karena meskipun Allah Ta'ala memperlihatkan mukjizat itu, labakau, sesungguhnya mereka tetap musirina, terus menerus ala kufrihim, pada kekufuran mereka. Musirina pakai shot ya, itu sama dengan yusiruna, walam yusiru.
apa tidak terus menerus itu ya. Itu ada di surat apa itu? Kalau misuruh alama fa'alu, tidak meneruskan apa yang dilakukan. Jadi musirin itu artinya terus menerus. Jadi ini ingin menunjukkan, ya pada ayat yang lalu ingin menunjukkan bahwa meskipun diberi mukjizat atau ayat-ayat, maka tidak akan beriman orang-orang kafir itu. Karena kedengkian dari mereka, sebab nabinya dianggap bukan berasal dari golongan mereka. Abanahuna, Allah menjelaskan di sini atau di ayat ini yang kita kaji yaitu 114 dan 115, anna dalil adal ala nubuwati Muhammad, bahwa bukti yang menunjukkan atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad hasola min wajhaini, telah didapatkan dari dua sisi. Yang pertama, annahu anzala ilaihil kitab al-mufassal, bahwa Allah menurunkan Al-Quran, ya kitab yang dimaksud itu Al-Quran ya, itu terperinci, al-mubayyin yang menjelaskan, al-mustamil alal umulumil kasiro yang meliputi banyak ilmu. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu akan mendapatkan banyak ilmu. Jadi ilmu ya macam-macam, ya syariat, ya sejarah, ya akidah, akhlak, bahkan mengenai pedoman kehidupan. Wal fasohah al kamilah, dan kefasihan yang sempurna. Fasohah ini dalam bahasa Arab begini termasuk yang berkaitan dengan tata bahasa, kefasihan ya, yang berkaitan dengan sastra. Jadi dari segi tata bahasa, sastra dan seterusnya ini memang luar biasa. Ini Al-Quran. Ini termasuk mendapatkan ilmu yang banyak tadi ya. Wa qad ajazal khalqu an mu'aradatihi, sesungguhnya para makhluk tidak mampu ajiz. Ajiz itu lemah. Makanya mukjizat itu yang melemahkan. Jadi manusia tidak mampu an mu'aradati, untuk menolaknya. Jadi menolak kebenaran Al-Quran itu tidak mampu, termasuk menandingi Al-Quran juga tidak mampu. Jadi itu tadi yang saya katakan dari awal, mufassal tadi yang memperinci. Mimma yadullu ala sidqi nubuwati, ini menunjukkan atas kebenaran kenabian, ya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubuwah kenabian. Jadi ini yang pertama. Jadi yang terperinci, termasuk ilmunya banyak, termasuk dari segi kefasihan, dari sajaknya juga tidak ada yang menandingi, dari segi sastranya itu sangat indah, dilakukan enak. Sementara bacaan-bacaan lain itu dilakukan itu tidak indah, tidak seperti Al-Quran. Yang kedua, istimalut Taurat wal Injil alal ayat. Terdapat dalam Taurat dan Injil bahwa banyak ayat adalah ala anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulul haq, bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang benar. Wala annal Quran kitabu haq, dan Al-Quran adalah kitab yang benar. Min indillah, dari sisi Allah. Orang elda ya maca bahasa Arab.
Kalau terbiasa bisa. Wa huwal murad biqaulihi, dan yang dimaksud dengan firman Allah, walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, ataina kami datangkan hum kepada mereka alkitab, ya'lamuna mereka mengetahui annahu munazzalun bahwa dia Al-Qur'an itu munazzalun diturunkan mir rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Jadi faham orang ahli kitab itu sebetulnya cuma karena kedengkian atau pengaruhnya khawatir menurun. Soalnya di dalam Islam itu sebetulnya orang yang menyampaikan agama Islam itu tidak harus dihormati seperti raja, biasa-biasa saja. Ustadz, kiai itu ya dianggap biasa, tidak seperti kalau pendeta harus mendapatkan upeti dari jamaahnya misalnya. Jadi ada dua ini yang membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad itu benar-benar seorang Rasul dan benar-benar mendapatkan kenabian. Wal wajhani madhkurani fi qouli ta'ala, dua sisi ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, kul kafa billahi syahidam baini wa bainakum, katakanlah cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, baini wa bainakum, antaraku dan kamu. Waman indahu ilmul kitab, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Jadi saksinya itu sebetulnya ahli kitab. Makanya kalau orang-orang ahli kitab itu sudah bisa menceritakan bahwa nanti akan datang seorang Rasul, bahkan siapa itu setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Gua Hira, terus kemudian minta diselimuti oleh Khadijah, dan Khadijah akhirnya besok paginya mengajak menemui siapa itu? Masih ingat? Yang masih keluarganya Khadijah itu, yang ahli kitab, Waraqah bin Naufal ya. Maka Waraqah bin Naufal langsung mengatakan, yang datang kepada kamu ini sebagaimana yang telah datang kepada nabi-nabi sebelum kamu, telah datang kepada Nabi Musa. Dia adalah namus, atau istilah kitab ya, Alkitab itu namus, atau istilah kita namanya adalah Jibril. Yang datang kepada kamu adalah Jibril yang menyampaikan wahyu. Seandainya saya diberi umur panjang, maka saya akan ikut berjuang dengan kamu dan mendampingi kamu. Kamu nanti akan diusir oleh umatmu, malah bisa mengatakan begitu. Sampai Khadijah bertanya, apa benar nanti akan diusir? Ya, semua nabi itu pasti dimusuhi oleh umatnya. Seandainya umur saya panjang, saya akan ikut berjuang membela agamamu. Nah, di antaranya itu. Sekarang penafsirannya ya. Jadi dari dua ayat tadi, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan nabinya ayyakulu, untuk berkata lihaula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan billahi kepada Allah, alladzina ya'buduna ghairahu, yang menyembah selainnya. Jadi kalau ditafsirkan, ini bahasa bebasnya, bahasa tafsir ya. Laisa li an atluba qadiyan, saya tidak mempunyai orang yang saya jadikan qadi. Qadi itu hakim. Jadi hakaman itu bukan hukum, tetapi hakaman artinya adalah hakim atau qadi. Baini wa bainakum, antara saya dan kamu, li annahu la hukma a'dalu min hukmillah.
annahu la hakama a'dalu min hakamillah. Itu bisa ya. Karena tidak ada hakim yang lebih adil daripada hakim Allah. Maksudnya hakim Allah yaitu melalui Al-Quran itu. Wala qaila asdaqu min qauli, dan tidak ada ucapan yang lebih lurus. Sodik itu kan benar ya. Lebih benar atau lebih lurus min qaulihi dibandingkan dengan ucapannya, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi anzala ilaikumul Qur'an, dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an mubayyinan, yang menjelaskan, atau tadi istilahnya mufassalah tadi ya. Yang menjelaskan fihi di dalamnya hukma kullai syai'in, hukum segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran dibahas. Pengen masalah politik, dagang, akidah, akhlak, syariat, semuanya ada. Minal aqaid termasuk akidah, wasyara'i dan syariat, wal adab dan adab atau akhlak. Waqad jawaztu sinnal arba'in, dan saya telah melewati umur 40 tahun. Jadi Nabi mendapatkan wahyu kan setelah 40 tahun. Walam yasdur anni mislahu, atau misluhu ya bisa. Fil ulumi wal ma'arif, belum pernah saya mempunyai seperti Al-Quran dalam hal ilmu dan pengetahuan. Jadi Nabi sendiri itu juga tahu-tahu diberi ilmu oleh Allah. Sebelumnya tidak punya pemikiran semacam itu. Wal akhbar al-madiyah termasuk kisah khobar atau di masa lampau. Wal mustaqbal dan di masa mendatang. Jadi berita masa lampau itu kisah-kisah mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, dan seterusnya itu Nabi-Nabi Musa, termasuk kisah tentang Ashabul Kahfi, Dzulkarnain, Nabi Musa dan Khidir dan seterusnya itu kisah masa lampau. Wal mustaqbal dan yang akan datang, termasuk terjadinya kiamat, alam kubur, surga neraka. Wala fil fasohah, termasuk tidak ada yang sefasih, wal balaghah dan seindah itu, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menjadi sentral karena beliau itu dititipi Allah yang berupa Al-Quran, dari segi fasoh, kefasihannya, balaghahnya, dari segi keindahannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faqad labistu fikum umuram min qablih, sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama. Umuron itu ya umur, min qabli dari sebelumnya. Artinya bahwa Nabi Muhammad disuruh mengakui bahwa saya itu sudah punya umur 40 tahun tapi belum pernah punya ilmu seperti Al-Quran. Tapi setelah mendapatkan wahyu itu sudah beda. Jadi Nabi Muhammad menjadi orang yang istimewa, menjadi pencerah di masyarakat saat itu. Meskipun awal-awalnya menolak, tetapi di akhir hidupnya bisa merubah tatanan Arab ya. Itu adalah berkat Al-Quran. Itu menunjukkan Al-Quran itu benar-benar dari Allah dan menjadi mukjizat. Ay afa ghairallah atlubu lakum hakiman, tadi ya di ayat tadi itu bisa diartikan, apakah selain Allah saya mencari hakim untuk kamu. Wa walladzi kafakum mu'natal mas'alah,
padahal dia memberi kecukupan kamu untuk menyelesaikan masalah. Fil ayat, dalam ayat-ayatnya, artinya melalui ayat-ayatnya. Bima anzalahu alaikum, yang telah diturunkan untukmu, al-mufassal, yang terperinci. Ayat al-mubayyin artinya yang telah jelas atau dijelaskan. Jadi prinsipnya al-mufassal. Bi ibaratin ukhra, dengan ibarat lain, dengan ungkapan lain, la faidata min talabikum dalilan, tidak ada manfaatnya, faidah manfaat. Kamu menuntut bukti, dalil bukti, ala sidqi nubuwati, atas kebenaran kenabianku. Fahunaka dalilani wadihani, karena di sana ada dua bukti yang jelas. Yu'ayyidani risalati, yang menguatkan risalahku. Wahuma, duanya itu adalah ayatul kubro, ayat yang besar. Wahyal Quran, yaitu Al-Quran. Al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat. Adal, yang menunjukkan atau membuktikan, bi'ijazihi, kehebatannya atau keistimewaannya, ala annahu kalamullah, bahwa dia adalah kalam Allah. Ya, jadi Al-Quran tadi menunjukkan mukjizat. Mukjizat itu artinya yang mengalahkan, yang melemahkan. Ajaza itu artinya lemah, ya. Mukjizat artinya yang melemahkan atau yang mengalahkan. Ijaz itu berarti yang mengalahkan dengan kehebatannya itu. Kalau orang yang lemah, biasanya orang yang sudah sepuh, itu namanya ajuz. Dalam bahasa Arab, ajuz itu orang yang sudah sepuh, sudah lemah, sudah sulit untuk hidup mandiri, ya. Perlu bantuan orang lain, itu ajuz. Biasanya untuk nenek-nenek itu, ya. Terus kedua, wastimalu Taurat wal Injil ala ma yadullu ala anni Rasulullah haqqa, terdapat dalam Taurat dan Injil yang menunjukkan bahwa saya adalah utusan Allah yang benar. Wanal Quran kitabu haqqin, dan sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang benar, min indillah, dari sisi Allah Ta'ala. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat apa itu, surat Sof juga ada, ya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ada di surat Sof, ya. Min ba'di ismuhu Ahmad, sesudahku yang bernama Ahmad, ya. Wa in anggara haula'il musyrikun ahqiyatal Quran, dan jika mereka orang-orang musyrik itu mengingkari akan kebenaran Al-Quran, wa kadzabu bihi, dan mendustakannya, fa innal yahud wan nasara ahlul kitab ya'lamuna, maka sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab itu mengetahui annahu munazzalum mir rabbika, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan sebenarnya. Bima warada indahum minal bisyara, sebagaimana terdapat pada mereka yang berupa kabar gembira, bika, tentang kamu, ala lisanil ambiya'il mutaqaddimin, melalui lisan para nabi yang terdahulu. Nabi terdahulu itu mengakui ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, itu sudah dijelaskan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang
yang kami beri kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yang kami beri kitab itu artinya ya Taurat dan Injil. Itu yang arifuna, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi orang tua mengenal anaknya sendiri itu kan sangat paham ya. Warna kulitnya, wajahnya, ciri-cirinya, wateke, termasuk kesukaannya. Itulah ahli kitab itu sebetulnya mengetahui Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Tetapi sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Ini masalahnya. Jadi menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Sebagai contoh yang terdapat di dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad umur berapa diajak dagang pamannya itu? Umur berapa? 12 tahun ya. Diajak berdagang, ternyata kemana? Ke Syam ya, ke Syam atau Syria. Nah, di tengah perjalanan ketemu dengan pendeta. Bertanya tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad itu. Yang ditanya pamannya, ini apamu? Ini anak saya. Tidak mungkin ini anakmu, loh kan gitu. Tidak mungkin ini anakmu. Jadi pendeta itu sudah bisa menebak, tidak mungkin ini anakmu. Anakmu atau tidak? Ya ini keponakan saya, akhirnya kan gitu. Jadi karena sudah mengenal, dari kejauhan sudah kelihatan bahwa Nabi Muhammad ketika berjalan itu sudah dinaungi awan, itu pasti Nabi. Dan pohon-pohon itu seakan-akan hormat kepada Nabi, dari perjalanan sudah kelihatan. Jadi ketika Nabi lewat itu pohon-pohon itu tunduk. Terus kemudian ingin ngetes juga kepada Nabi Muhammad. Pendeta siapa lagi? Bukhairah ya kalau ada saya. Bukhairah. Ingin ngetes Nabi yang betul itu ketika disebutkan nama Lata dan Uzza itu pasti marah, tidak senang. Jadi Nabi ditanya, demi Lata dan Uzza, maka Nabi ketika mendengar itu, jangan sebut nama itu, saya benci terhadap nama itu. Padahal itu belum menjadi Nabi ya. Itu menunjukkan bahwa sudah diceritakan di dalam kitab. Termasuk akhirnya yang masuk Islam dari apa itu Salman Al-Farisi itu kan masuk Islam adalah karena sebelumnya dia belajar kepada ahli kitab bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman adalah satu, tidak menerima sedekah atau zakat. Yang kedua, ada tanda kenabian di pundaknya. Nah, ketika diketahui bahwa Salman itu pura-pura sedekah, tidak mau. Tetapi kalau hadiah mau menerima. Jadi kalau atas nama sedekah tidak mau. Itu benar ternyata di dalam kitab. Termasuk di pundaknya itu ada kenabian. Maka langsung Salman Al-Farisi masuk Islam karena tahu persis bahwa di diri Nabi itu adalah ada tanda-tanda kenabian. Maka fala takunanna ya Muhammad minal mutamaridin asyakin. Maka janganlah kamu sekali-kali wahai Muhammad termasuk orang yang bimbang dan ragu-ragu. Syak itu ragu-ragu. Tadi di dalam Al-Qur'an fala takunanna minal mumtarin. Mumtarin itu juga ragu-ragu. Jadi ragu-ragu dalam bahasa Arab itu bisa mutaroddidin. Mutaroddidin itu bingung, kacau, asyakin ragu-ragu. Atau mumtarin juga ragu-ragu.
Roiba juga ragu-ragu. La roiba fi. Ya. Ragu-ragu aku bahasa Arab kuwaya. Sehingga selain belajar nahwu sorob ya, belajar kosakatanya itu juga banyak dan itu perlu banyak membaca. Termasuk dipakai untuk ngajar ini tambah pinter ya. Kaqaulih ta'ala, jadi pesan semacam ini seperti firman Allah Ta'ala, fala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Ini sebetulnya ya dijelaskan di sini ya. Seperti dalam firman fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, sesungguhnya telah datang kebenaran kepada kamu. Fala takunanna minal mumtarin, sebab itu janganlah sekali-kali kami termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Hanya aja ini adalah penguat sebetulnya, tetapi sebenarnya pada diri Nabi tidak pernah punya ragu-ragu. Makanya di sini disimpulkan larangan ini bukan termasuk yang diizinkan, yaitu terjadinya keraguan pada diri Nabi, karena ini menjadi syarat. Dan syarat itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la asyukku wala as'al, saya tidak ragu dan saya tidak bertanya. Jadi ada beberapa pesan Al-Quran yang Nabi tidak mungkin melaksanakan. Di antaranya Nabi tidak pernah ragu. Termasuk di dalam Al-Quran juga ada pesan bahwa jika kamu syirik maka amalmu tidak dianggap ya. Lain asyrakta la yahbatonna amaluka, kalau kamu syirik maka amalmu itu lenyap. Itu bukan berarti Nabi pernah syirik, enggak, tetapi itu adalah sebagai penguat saja, termasuk model syarat semacam ini dari Nabi tidak pernah syirik. Bahkan Nabi sejak kecil itu tidak pernah melakukan perbuatan syirik ya. Meskipun di lingkungan kehidupan yang syirik, minum-minuman keras juga tidak pernah. Itu seperti yang dilakukan juga Ali bin Abi Thalib sebetulnya ya. Ali bin Abi Thalib itu juga termasuk tidak pernah melakukan kesyirikan, sehingga Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan istilah karramallahu wajhah ya. Allah memuliakan wajahnya karena wajahnya tidak pernah dipakai untuk menyembah berhala. Jadi sejak kecil sudah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di kalangan anak muda yang masuk Islam dulu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya tadi ya kajian ayat 114. Intinya dua tadi, bahwa menunjukkan kebenaran Nabi itu dari sisi Al-Qur'annya itu memang mukjizat hebat yang memuat berbagai hal. Yang kedua itu dibuktikan dengan kisah-kisah dari para pendeta, termasuk dalam kitab-kitab terdahulu disebutkan akan datangnya Nabi Muhammad. Sekarang ayat 115. Ngaji ini mundur mau tidak apa-apa, itu teruskan dikit. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan watamma kalamullah wa wal Quran, kalam Allah. Jadi kalimatullah itu ya sama dengan kalam Allah. Cuma kalimat itu dalam bahasa Arab itu sering digunakan kata artinya. Kalimat-kalimat berarti kata-kata. Tapi dalam bahasa Arab bisa diwakili dengan kalam. Kalam itu berarti susunan kalimat yang sudah tersusun menjadi kalimat. Al-Quran itu sangat sempurna, tamma sempurna.
Fala yahtaju ila idofati syai'in fihi, maka tidak perlu membutuhkan tambahan sesuatu. Wasbaha kafian wafia, dia sudah cukup dan sempurna. Wafi itu sempurna, kafi ya sempurna. Kafi wafi biasanya kan ada ya pujian. Bi ijazihi wa syumuli, dengan keistimewaan dan kesempurnaannya, wa dilalatihi ala sidqi, dan menjadi petunjuk kebenaran. Fahuwa shadiqun fi ma yaqul, Al-Quran itu benar pada semua yang dikatakan. Tidak ada yang tidak benar, tidak ada. Jadi semua yang dikatakan itu pasti benar. Adlun fima yahkum, adil semua yang diputuskan. Sidqau adlal, menafsiri tadi lah ya. Sidqan fil ikhbar, benar beritanya. Anil ghaibi, tentang yang gaib, ya cerita tentang Allah, malaikat, jin, alam kubur, akhirat itu benar. Wa adla fit tolabi, dan adil permintaannya. Tolab itu berarti tuntunannya, berarti orang yang melakukan kesalahan begini maka akan dihukum begini, itu berarti keputusannya adil. Fakullu ma akhbarahu bi fawahak, semua yang diberitakan adalah benar. La maryata, tidak ada keraguan. Fihi wala syakka, dan tidak ada kebimbangan di dalamnya. Maryata ya sama dengan bimbang lagi, tambah lagi kata-kata ya. Wa kullu ma amara bihi fahuwal adlu, semua yang diperintahkan adalah adil. Alladzi la adla siwahu, yang tidak ada keadilan yang selainnya. Jadi setelah la itu kadang-kadang membutuhkan harokat fathah. Itu namanya la nafi lil jinsi dalam bahasa Arab. Ya. Seperti la ilaha illallah, la adla, tidak ada keadilan siwahu. Wa kullu ma naha anhu fabatil, semua yang dilarangnya adalah kebatilan. Itu harus kita yakini. Jadi Islam itu sangat adil, termasuk pembagian waris kalau laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Itu sudah ditentukan Allah begitu itu ya. Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Termasuk hak cerai yaitu dimiliki oleh suami tidak istri. Itu karena kalau istri itu diberi hak cerai, nanti kalau marah atau mencerai, istri hanya boleh menggugat. Jadi hak keputusan sebetulnya di laki-laki, atau ya yang digugat tadi yaitu pengadilan. Jadi yang dilarang itu batil semua. Pokoknya dilarang berjudi, dilarang minuman keras, dan kemaksiatan yang dilarang itu memang kebatilan, suatu yang memang membawa keburukan. Fa innahu la ya'muru illa bi khair, sesungguhnya Al-Quran tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Pokoknya yang diperintahkan mesti baik. Wala yanha inna illa an mufsidah wa syarr, tidak melarang kecuali yang membawa kerusakan. Mufsidah itu sebetulnya yang membawa kerusakan, wasyarin, dan keburukan. Makanya Al-Quran itu berbicara ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Maka kita yang meneruskan perintah Al-Quran itu, yaitu kita diperintahkan istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amal tapi amar, perintah.
Kok waktunya jalan terus. Semua yang terdapat dalam Al-Quran yang berupa perintah dan larangan, janji dan ancaman, kisah dan berita, tidak ada perubahan di dalamnya, tidak ada pergantian terhadap kalimat-kalimat Allah. Walaysa ahadun yu'aqibu hikmahu ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan Allah Ta'ala atau hukmahu, ya, hukum. La fid dunya walal fil akhirat, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Jadi keputusan Allah itu mutlak. Karena memang berdasarkan keadilan tadi. Jadi Allah memberi putusan surga itu ya karena adil, neraka juga karena adil, bukan karena benci. Dan terbuka sekali pengadilan Allah itu melalui apa? Melalui ditanya, terus kemudian diperlihatkan amal, ada catatannya terperinci, sehingga tidak bisa protes. Nah, ini yang terakhir, wa huwa samiul alim. As-sami, Allah mendengar, maksudnya li aqwali ibadihi, semua perkataan hamba-hambanya. Al-alim, maha mengetahui bi harokati, gerakan-gerakan mereka, wa sakanatihi, dan diamnya mereka. Akhirnya alladzi yujazi kulla amil bi amalihi, dia yang memberi balasan setiap orang yang beramal karena amalnya. Nah, jadi semoga dengan kajian pagi ini menambah keimanan kita terhadap Allah dan Al-Quran, akhirnya juga terhadap kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena waktu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.